Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah like dan share video saya. Saya sangat berterima kasih. Langsung saja kita membahas tentang apa saja yang ada dalam etika bisnis. Pertama yaitu etika bisnis dalam sumber daya manusia. Pada umumnya ada 3 macam pengertian atau definisi dari sumber daya manusia SDM, yaitu yang pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, bisa personel, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material, non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi yang nyata real secara fisik dan non-fisik dalam menunjukkan eksistensinya organisasi. Adapun fungsi dari manajemen SDM menjalankan 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi lini, yang kedua yaitu fungsi koordinatif, dan yang ketiga yaitu fungsi staf. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu yang pertama fungsi manajerial yang dibagi menjadi 4. Pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian organizing, yang ketiga pengarahan sutradara, yang keempat pengendalian atau controlling. Yang kedua yaitu fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja atau pengadaan SDM rekrutmen dibagi menjadi 5. Yang pertama pengembangan development, yang kedua kompensasi compensation, yang ketiga pengintegrasian integration, yang keempat pemeliharaan maintenance, yang kelima pemutusan hubungan tenaga kerja separation. Prinsip etika bisnis dalam MSDM, konsekuensi dari perilaku yang tidak etis, dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro, etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun dengan karyawan. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makroetika meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Selanjutnya, kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan kepada perusahaan, yang pertama ketaatan, yang kedua kerahasiaan, dan yang ketiga loyalitas. Kewajiban perusahaan kepada karyawan, yang pertama perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi, yang kedua perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketiga kewajiban memberikan gaji yang adil, yang keempat perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Tindakan perusahaan agar karyawannya berperilaku etis. A. Pada saat masuk melakukan tes-tes. Yang pertama tes psikologis, psychological test, yang kedua tes kecerdasan intelligence test, yang ketiga tes kepribadian personality test. B. Selama bekerja di perusahaan, yang pertama menetapkan peraturan kepegawaian yang mengatur tata tertib karyawan, yang kedua melakukan monitoring, yang ketiga memberikan edukasi. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis oleh Carlson, Karmar, dan Wadsworth 2002 menjelaskan pengambilan keputusan etis sebagai suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis: menentukan fakta, memikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif,
berdasarkan membuat keputusan, efek dari integritas dan karakter pribadi, konsekuensinya, kewajiban, prinsip, dan hak, mempertimbangkan alternatif yang tersedia, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dan perspektif mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu etika bisnis dalam teknologi informasi. Teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi yang bertujuan untuk membantu manusia untuk mempermudah dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Adapun masalah etika dalam sistem informasi, yang pertama privasi, menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua ada properti, perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan haki. Yang ketiga akurasi, terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Yang keempat akses, fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Selanjutnya, peluang bisnis dalam bidang IT diantaranya bisnis teknologi web development bisnis, teknologi startup produk IT, bisnis jasa desain grafis, jasa penulis artikel, bisnis CEO konsultan, bisnis teknologi produk IT aplikasi mobile. Pembahasan selanjutnya yaitu etika bisnis dalam kegiatan produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Adapun tujuan produksi antara lain yang pertama memperbanyak jumlah barang dan jasa, yang kedua menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan tinggi, yang ketiga mengganti barang-barang yang rusak atau habis, yang keempat memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, yang kelima memenuhi pasar internasional, dan yang keenam meningkatkan kemakmuran. Etika bisnis dalam bisnis global. Ekonomi global, globalisasi ekonomi. Istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Proyek-proyek pekerjaan secara globalisasi terjadi ketika disetujuinya pemberlakuan secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade dalam bulan April tahun 1994. Isi dalam perjanjian tersebut dikenal dengan nama GATT, General Agreement on Tariff and Trade. B. Lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Ada beberapa indikator dalam lingkup bisnis secara global, diantaranya 1. Menjamurnya sejumlah pesaing baru, 2. Tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, 3. Kesempatan-kesempatan baru, 4. Deregulasi, 5. Keragaman tenaga kerja, 6. Sosial, politik, dan hukum. Bagian C. Dampak globalisasi terhadap organisasi dan manajemen lokal. Mampukah Indonesia tidak ikut dalam proses globalisasi? Walaupun bisa menolak, namun tidaklah mudah karena globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Apalagi negara kita sudah terlibat utang dan juga masih memerlukan pinjaman dari negara-negara yang notabene tergabung dalam WTO, di mana kita juga menjadi anggotanya. Bagian D. Norma, moral, dan etika dalam bisnis global. Etika dunia usaha atau etika bisnis dalam pembangunan tidak terlepas dari pembahasan kita mengenai perilaku stakeholdernya, yaitu pelaku ekonomi,
dan bisnis, pemerintah, masyarakatnya, nilai-nilai dalam dunia usaha, keanekaragaman, serta kelembahannya. Bahasan terakhir yaitu etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Bagian A, definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan, actuation, pembiayaan, pembelanjaan, financing, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Manajemen keuangan dalam perkembangannya telah berubah. Yang pertama, dari studi yang bersifat deskriptif menjadi studi yang meliputi analisis dan teori yang normatif. Yang kedua, dari bidang yang meliputi penggunaan dana, alokasi dana menjadi manajemen dari aktiva dan penilaian perusahaan di dalam pasar secara keseluruhan. Yang ketiga, dari bidang yang menekankan pada analisis eksternal perusahaan menjadi bidang yang menekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan, peluang karir dalam manajemen keuangan, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan: pemerolehan, acquisition, pembiayaan, pembelanjaan, financing, dan manajemen aktiva secara efisien. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Bagian C, fungsi-fungsi manajemen keuangan. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penggunaan dana, allocation of funds, keputusan investasi, capital budgeting, investment decision, pembelanjaan aktif, bagaimana menggunakan dana secara efisien, alokasi KAL dan AT, aktiva real. Yang kedua, fungsi mendapatkan dana, raising decision, option of funds, keputusan pembelanjaan, financing decision. Yang kedua, pembelanjaan pasif. Yang ketiga, bagaimana memperoleh dana yang paling efisien, murah. Yang keempat, tercermin dari neraca sisi pasifa. Adapun keputusan dalam manajemen keuangan, pertama, keputusan investasi, investment decision. Yang kedua, keputusan pembelanjaan, financing decision. Yang ketiga, kebijakan dividen, dividend policy. Yang keempat, keputusan manajemen aktiva. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan tradisional yaitu memaksimalkan laba sudah tidak relevan lagi. Alasan memaksimalkan laba berarti tidak mempertimbangkan nilai waktu ruang, risiko dan retur masa datang tidak dipertimbangkan, serta kebijakan dividen tidak dipertimbangkan. Tujuan yang lebih tepat relevan adalah alasan harga pasar mencerminkan evaluasi pasar terhadap prestasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang. Mempertimbangkan kapan retur diterima, jangka waktu terjadinya, risiko dan retur, dan kebijakan dividen. Peran akuntansi dalam corporate governance. Akuntansi, accounting, adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan financial statement kepada pihak-pihak yang berkepentingan stakeholder mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Bagian G, prinsip-prinsip dasar akuntansi. Akuntansi keuangan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, General Accounting Principles. Dalam membuat laporan, prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian, praktek akuntansi sehari-hari, dan pengumuman dari lembaga yang berwenang, yaitu 1. Financial Accounting Standard Board (FASB) menerbitkan Statement of Financial Accounting Standard and Interpretation. Ikatan
Yang kedua, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).